Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini ada Mbak Maria yang ngomong seperti ini ya. Hai Mbak, aku juga TKW di Singapura baru 2 bulan. Duh, majikan Singapura emang gila, bikin kita stres berat. Banyak aturan, bacot. Udah gitu mereka aneh banget. Kayak punya mental disorder gitu. Kitanya yang kepayahan ngadepinya, perhitungan banget. Makan buat perut mereka sendiri aja dihitung. Ini sekian dolar, itu sekian dolar. Mahal. Udah bos, jangan masak, jangan makan. Apalagi kalau bosnya nini janda, hancur dunia TKW-nya. Nah, jadi di sini memang seperti ini teman-teman ya. Kalian semua mungkin yang baru pertama kali datang bekerja ke Singapura pasti kaget kalau mendapatkan majikan yang nini ataupun janda. Semuanya serba perhitungan, tapi juga enggak semuanya. Ada ya, beberapa aja gitu loh teman-teman. Oke. Jadi di sini misalkan kalau beli apapun di kedai-kedai ataupun di pasar kayak gitu, wah ini mahal banget, wah this is very expensive, everything expensive, pasti akan ngomong mahal, semuanya mahal, sampai mbaknya ngomong jangan masak, jangan makan kayak gitu. Tapi di sini kalau kalian mungkin ketemu dengan majikan nini tapi orangnya tuh cincai ya, orangnya bener-bener royal kayak gitu, memang ada teman-teman ya. Jadi di sini yang namanya kerja di Singapura itu memang nasib nggak ada yang sama. Ada juga yang mendapatkan majikan yang benar-benar perhitungan. Sampai-sampai beras harus beli sendiri. Apakah ada? Ada. Itu adalah teman saya sendiri. Satu blok dengan saya. Majikannya di sini saya nggak mau menyebutkan ya. Dia itu benar-benar yang namanya nasi itu kurang banget teman-teman. Ya, sampai akhirnya mbaknya harus beli beras sendiri di kedai. Kayak gitu. Karena apa? Kita kerja di Singapura nih teman-teman, ya kerjanya kan muter terus tuh, ya nggak ada jam istirahatnya. Memang kita yang kerja di Singapura dituntut untuk terus bekerja, ya. Apalagi yang majikannya nggak pernah kemana-mana, selalu duduk di rumah. Wah itu benar-benar kalian akan merasa capek sekali. Karena apa? Saya pernah mengalaminya hal yang seperti ini, ya. Sebenarnya majikan saya itu kerja di office, kerja di kantor teman-teman ya, tapi ibunya sama bapaknya itu ada di rumah. Nah itu kan bisa ngontrol ya, saya itu nggak bisa duduk sama sekali, harus terus kerja, cari kerja dan cari kerja ya. Waktu itu saya berada di daerah Tiong Bahru teman-teman, dan di sana akhirnya dalam waktu cuman 4 bulan saya balik lagi ke agent. Saya ngomong bahwasanya saya nggak sanggup kerja di sini. Karena apa? Yaitu tadi kerjanya terlalu diperas, oke? So soal makannya itu kurang banget teman-teman. Jatah sayurnya itu cuman kadang sayur kangkung, sayur bayam itu cuman mangkok kecil. Tapi sama si ibunya ini ngomong bahwasanya ini harus kamu jadikan 2 kali, makan siang sama makan malam. Ya Allah, kurang banget teman-teman. Dan di situ soal sabun, sampo, terus kopi kayak gitu ya teman-teman, itu saya beli sendiri, nggak dapat jatah ya, cuman dapat gaji saja. Tapi di sini saya nggak patah semangat teman-teman. Saya langsung menghubungi agent bahwasanya saya di sini kerja nggak betah, saya kepengen balik ke agent, dan alhamdulillah sama agentnya itu langsung dijemput ya, karena di sini agent saya itu jauh banget. Saya tinggalnya di Tiong Bahru ya, dan agent saya ada di Jurong teman-teman, kayak gitu ya. Jadi di sini memang jauh banget. Saya dijemput sama agent dan itu benar-benar saya bersyukur banget. Dan akhirnya di next majikan job saya memang menjaga ama. Tapi di situ ama ada anaknya ya, ada anaknya 1, anak laki-laki sama anak ini ya, anak menantu 1. Dan nggak ada cucu, di situ nggak ada anak kecil, oke? Cuman job saya jaga ama sama bersih-bersih rumah. Tapi di sini nggak sekedar bersih-bersih rumah saja teman-teman, ya belanja, ya ngikut ama kemana-mana kayak gitu.
Dan yang namanya kerja menjadi seorang TKW di Singapura, kerjanya itu serabutan ya. Misalkan saya kasih contoh, saya jobnya di sini menjaga ama, enggak 100% fokus menjaga ama saja, tapi juga harus memasak, harus membersihkan rumah, harus belanja, harus mencuci mobil. Kalau misalkan anaknya si ama ini punya mobil, ya itu yang harus tinggalnya satu rumah, satu alamat. Kalau beda alamat ya teman-teman, itu salah. Di sini kalau misalkan kalian disuruh bekerja di dua alamat, oke teman-teman, itu kalian bisa lapor. Karena apa? Itu sudah menyalahi aturan. Oke. Dan di sini buat yang masih baru, yang masih pemula, nggak usah merasa takut. Karena apa? Ini benar-benar nyata bahwasanya ini adalah peraturan dari MOM sendiri. Nggak boleh kita dikerjakan di dua alamat, itu nggak boleh. Harus satu alamat di rumahnya majikan saja, kayak gitu. Misalkan Mbak, saya kalau pagi disuruh ke rumahnya amannya, kalau malam balik lagi ke rumahnya memnya, itu bagaimana? Ya kalian bisa komplain. Apakah kalian mau dikerjakan di dua tempat, ya dua alamat bolak-balik kayak gitu? Tapi di sini semuanya terserah pada kalian. Kalau misalkan kalian di sini merasa nggak keberatan, merasa oke-oke aja, karena di sini misalkan majikan kalian tuh orangnya cincai, orangnya baik banget, ya is oke. Kalian merasa nggak apa-apa lah kayak gitu. Tapi di sini misalkan kalau majikan kalian tuh orangnya rewel, pelit kayak gitu, terus kayak gitu kalian dikerjakan di dua alamat, bener-bener tenaga kalian itu diperas, makannya kurang kayak gitu, kalian bisa komplain teman-teman ya. Sebenarnya di sini kita semua para PMI yang bekerja di Singapura ini ada yang melindungi ya. Kita mau komplain apa enggak kayak gitu ya. Jadi di sini misalkan buat kalian semua suatu saat nanti yang masih baru, yang masih pemula ya, terus kalian bekerja di Singapura dan kalian itu nggak tahu bahwasanya oh majikanku misalkan berada di daerah Ang Mo Kio, tapi kenapa setiap hari selalu dibawa ke dua alamat, mungkin Ang Mo Kio terus dibawa lagi ke daerah Jurong, atau mungkin Ang Mo Kio dibawa ke Bedok kayak gitu. Kan itu termasuk dua alamat teman-teman ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian sudah mendapatkan off day, cobalah kalian sharing pada teman kalian bahwasanya Mbak, misalkan di sini saya itu loh Mbak, sebenarnya kerja saya, alamat saya itu di Ang Mo Kio, tapi kenapa selalu dibawa ke Bedok kayak gitu, disuruh bersih-bersih, disuruh masak juga. Nah itu bagaimana Mbak? Coba kalian tanya pada mungkin teman-teman yang ada di City Plaza atau mungkin di daerah mana yang kalian jumpai kayak gitu ya. Nanti apa respon dari teman-teman itu, oke? Karena apa? Di sini kita itu teman-teman ya nggak bisa yang namanya harus benar-benar nurut sama majikan ya. Semuanya ada rule-nya, semuanya ada peraturannya. Oke, buat teman-teman semuanya, misalkan kalian takut ya, Mbak saya mau ngadu nih, tapi saya kok takut nih bagaimana? Ya, yang penting kan kalian di sini bener toh. Yang penting kalian di sini punya bukti toh. Ya bahwasanya memang benar saya dikerjakan di dua alamat kayak gitu. Sebenarnya hal seperti ini sudah menyalahi aturan dan itu benar-benar salah kaprah. Dan buat kalian semuanya, misalkan kalian masih dalam proses potongan gaji, misalkan kalian menemui ya atau mendapatkan majikan yang pelit, yang perhitungan ya, kalau misalkan beli apa dihitung ini sekian dolar, beli apa ini dihitung sekian dolar, jangan sampai kalian di situ merasa kelaparan teman-teman. Belilah jajanan snack ya, ataupun kalian bisa beli cemilan ya. Nanti misalkan di saat jam makan siang belum sampai, kalian punya mungkin simpanan ada biskuit, atau mungkin kalian mau beli roti-roti atau apa, terserah untuk mengganjel perut kalian kayak gitu. Karena apa? Kita ya bekerja menjadi seorang TKW di Singapura ini dituntut untuk terus bekerja, nggak ada jam istirahatnya. Kita di sini juga nggak bisa yang namanya santai-santai ya, kecuali kalau majikannya benar-benar orangnya baik, itu barulah kita kerjanya santai, kita benar-benar nggak dituntut untuk separah yang dialami oleh teman-teman yang lainnya. Sedikit cerita ya teman-teman, bahwasanya saya juga punya teman off day ya. Waktu off day, waktu liburan itu dia bilang seperti ini, Mbak, saya itu sebenarnya di rumah tuh pengen yang namanya nyimpen jajanan kayak gini,
tapi saya tuh bingung mau nyimpen di mana. Sedangkan kamar saya itu satu kamar sama anaknya. Terus kalau saya nyimpen jajanan di dapur, itu nanti saya juga nggak enak sama si Sir, sama si Mem kayak gitu. Di sini ya teman-teman, kalian jangan pernah merasa nggak enak. Kalau kalian terlalu sering merasa nggak enak, nanti yang ada kalian malah menjadi kurus kering teman-teman. Ya, kalau bisa mah los, ya pokoknya dibikin masa bodoh aja. Kalian pokoknya kalau beli jajanan ya ditaruh di situ aja. Yang penting intinya kalian tuh jujur. Kayak gitu loh teman-teman. Jangan sampai kalian merasa nggak enak terus kayak gitu. Yang penting di situ di saat kerja ya kerja. Misalkan kalian merasa lapar, segeralah kalian ambil jajanan kalian. Kalau misalkan jam makan siang belum sampai, jangan sampai kalian nanti yang bekerja di Singapura terus pada sakit. Sakit apa? Sakit perut, ya, sakit asam lambung. Karena apa? Kebanyakan minum kopi, kurang makan. Makannya nggak pernah teratur kayak gitu. Terus kopi terus-terusan. Kalau bisa harus makan teman-teman, dan perbanyak minum air putih, juga makan sayuran, makan buah-buahan kayak gitu ya. Oke, jadi di sini buat teman-teman semuanya harus tetap semangat, harus tetap ingat dengan tujuan kalian masing-masing bahwasanya oh ya, saya kepengen kerja ke Singapura ini karena saya ingin bikin rumah. Karena saya ingin mencari modal, karena saya ingin membesarkan anak-anak saya ingin menyekolahkan anak-anak saya, dan lain sebagainya. Semoga cita-cita kalian semua tercapai, terwujud, dan kalian semua bisa berkumpul kembali ke Indonesia dengan keluarga tercinta dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Oke teman-teman ya, buat kalian semua yang ingin bertanya entah tentang soal apapun itu, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan gak lupa juga di sini saya selalu memberikan doa yang terbaik buat kalian semua. Semoga teman-teman saya semuanya yang sudah sampai di Singapura bisa selesai sampai finish kontrak. Syukur-syukur kalau kalian mau nambah lagi. Amin. Dan yang masih di PT, saya doakan semoga segera terbang ke Singapura, semoga lancar, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.